Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Shalom. Sekali lagi lebih semangat saudara, Shalom. Puji Tuhan saudara, kita kembali dalam ibadah pada pagi hari ini. Dan saudara-saudara, di dalam ibadah tatap muka ini ya, karena ibadah ini tidak online saudara, hanya tatap muka. Saudara-saudara, kita akan melihat firman Tuhan. Minta tolong untuk khotbah saya boleh ditayangin. Dengan satu tema, lihatlah ibumu, di dalam Yohanes 19 ayat 25 sampai 27 saudara. Saudara bisa mengikuti untuk teks firman Tuhan ini. Saya akan bacakan ya. Yohanes 19 ayat 25 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Demikian saudara untuk pembacaan firman Tuhan. Hari ini kita melihat fokus kepada apa yang dikatakan oleh Yesus di atas kayu salib dalam perkataan ucapan yang ketiga yang berkata, "Inilah anakmu dan inilah ibumu." Nah, saudara-saudara, dua kalimat ini nanti kita akan fokus ya membahas di dalam khotbah pada hari ini. Nah, saudara-saudara, saya mengajak kita untuk melihat poin yang pertama, yaitu Tuhan Yesus menggenapi seluruh hukum Taurat. Ini poin khotbah yang pertama. Nah, saudara-saudara, apa artinya bahwa Tuhan Yesus itu menggenapi seluruh hukum Taurat? Saudara-saudara, di dalam Matius 5 ayat 17, Tuhan Yesus pernah mengatakan, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Jadi saudara-saudara, kalau kita lihat bahwa Tuhan Yesus itu tidak meniadakan hukum, tetapi menggenapi hukum Taurat. Nah saudara, pertanyaannya sekarang, apa yang digenapi oleh Tuhan? Hukum apa yang digenapi oleh Tuhan Yesus? Nah saudara, di dalam Keluaran 20 ayat 12 mengatakan, "Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu." Hukum yang kelima ini saudara, yang digenapi oleh Tuhan Yesus di dalam perkataannya yang mengatakan, "Ibu, inilah anakmu." Nah saudara-saudara, kita lihat bahwa Tuhan Yesus meskipun dia itu di atas kayu salib, tetapi saudara, dia tidak melupakan apa yang semestinya dia lakukan sebagai anak kepada orang tuanya, kepada ibunya. Sehingga dia berkata, saudara, "Ibu, inilah anakmu." Saudara, ini satu perkataan, tentunya perkataan yang penuh dengan kasih. Perkataan sebagai seorang anak yang sulung, di mana anak yang sulung itu bertanggung jawab kepada hidup orang tuanya. Sebentar lagi Tuhan Yesus akan mati. Lalu bagaimana dengan kehidupan kelanjutan daripada mamanya saudara, ibunya Maria? Maka Tuhan Yesus berkata, "Ibu, inilah anakmu." Dan kepada Rasul Yohanes dia berkata, "Inilah ibumu." Dia berkata untuk merawat akan mamanya ini saudara, atau ibunya ini. Saudara, menurut catatan, sebenarnya Yusuf, suami dari Maria, itu meninggal lebih awal, lebih duluan, sehingga saudara-saudara kalau kita lihat yang membantu di dalam kehidupan keluarga itu Tuhan Yesus, minimal dari usia 12 sampai 30 sebelum Tuhan Yesus melayani saudara-saudara. Nah itu lebih banyak Tuhan Yesus membantu ya. Jadi dia bertanggung jawab sebagai seorang anak yang sulung saudara. Dan dia memikirkan bagaimana dengan kehidupan orang tuanya atau ibunya ini. Nah, di atas kayu salib kita lihat bahwa ini satu kesakitan yang sangat berat bagi Tuhan Yesus. Dia sedang disalib. Tetapi di atas salib yang penuh dengan sakit ini, tapi dia masih ingat
hidup mamanya, kelanjutan kehidupan orang tuanya, bagaimana? Saudara-saudara, ini satu cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus terhadap ibunya, terhadap orang yang paling dekat, yang paling dikasihinya, yaitu adalah ibunya. Dia berkata, ibu inilah anakmu. Dan dia menitipkan ibunya itu kepada Rasul Yohanes. Sehingga akhirnya Yohanes itu menerima Maria di dalam rumahnya. Saudara-saudara, kalau kita lihat, Maria yang berdiri di dekat salib Tuhan Yesus, tentunya sangat sedih. Saya mencoba membayangkan saudara-saudara. Maria yang ketika melihat anaknya, anak yang dikasihinya, yang dilahirkannya, yang dirawatnya sejak kecil, yang dibesarkannya, yang kehidupannya sangat-sangat dia tahu, saudara. Ketika anaknya itu digantung, ketika anaknya disalib, dia melihat ada paku di tangan, ada paku di kaki. Dia lihat ada darah yang mengalir dari tubuh Tuhan Yesus. Dia melihat Tuhan Yesus sedang tergantung menahan bobot berat badan yang begitu tergantung di tangan saudara. Itu sakitnya luar biasa. Maria melihat itu. Saya yakin Maria seorang wanita yang tentunya paling sedih. Sangat-sangat sedih. Karena melihat anaknya sendiri. Anak yang sangat dia cintai. Anak yang selama ini dia pelihara. Saudara-saudara, kalau saudara punya anak, kalau anak saudara sakit, jangankan dibunuh, digantung. Sakit panas saja. Banyak orang tua berkata, daripada anakku yang sakit, lebih baik aku yang sakit. Daripada dia yang mati, lebih baik aku yang mati. Itu cinta kasih orang tua. Dan perasaan yang sama yang saudara miliki hari ini, itu juga dimiliki oleh Maria. Ketika dia melihat Tuhan Yesus tergantung, pasti hatinya sangat tertusuk. Hatinya sangat sakit. Sebagai seorang ibu. Tetapi di dalam kesedihan itu, saudara-saudara. Di dalam kesakitan yang sedang dialaminya. Tuhan Yesus mengeluarkan satu kalimat yang begitu melegakan. Dia berkata dari salib, ibu, inilah anakmu. Kepada Yohanes dia berkata, inilah ibumu. Saudara, ini satu kalimat yang sangat melegakan. Sangat menenangkan hati Maria. Karena Maria tahu ini anakku sebentar lagi akan mati. Dia juga pasti memikirkan akan kehidupannya. Tetapi Tuhan Yesus berkata, ibu inilah anakmu. Tuhan Yesus selalu memberi kelegaan kepada orang-orang yang dekat dengannya, saudara. Tuhan Yesus memberi ketenangan kepada orang-orang yang mendekat dengannya. Tuhan Yesus menguatkan, Tuhan Yesus menghiburkan orang-orang yang mendekat padanya. Ini cinta dari Tuhan Yesus. Dari atas salib saja dia mengingat orang yang dikasihinya. Itu adalah ibunya. Dan dia menenangkannya. Dan saya yakin untuk setiap kita yang mendekat kepada Kristus, Tuhan akan memberi kelegaan. Saudara-saudara, kalau kita lihat, Tuhan Yesus menjadi contoh teladan buat kita. Bagaimana tanggung jawab kita terhadap orang yang telah mengasihi kita, terhadap orang tua kita. Saudara-saudara, tanggung jawab kepada orang tua. Perintah menghormati, mengasihi orang tua, itu satu perintah yang sangat penting di dalam firman Tuhan. Saudara-saudara, saya menunjukkan satu ayat buat kita. Di dalam Efesus 6 ayat 2 mengatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Saudara, firman Tuhan menegaskan, ini penting. Ini bukan perintah yang biasa. Alkitab memberi salah satu perintah penting. Itu adalah hormati ayahmu. Hormati ibumu. Ini satu perintah. Ketika engkau taat kepada perintah ini, firman Tuhan mengatakan, engkau akan berbahagia. Engkau akan panjang umurmu di bumi. Saudara, makanya kalau kita lihat ada anak menghormati orang tuanya, hidupnya itu penuh dengan berkat. Tapi kalau ada anak tidak menghormati orang tuanya, saudara, itu dianggap sebagai anak durhaka. Dan itu menjadi sesuatu yang tidak bagus di tengah-tengah masyarakat. Tetapi anak-anak yang sungguh-sungguh menghormati orang tuanya mendapatkan satu kebahagiaan luar biasa. Saudara-saudara, di dalam Amsal pasal 23 ayat 22
mengatakan, dengarkanlah ayahmu yang memperanakan engkau. Janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Jangan hina orang tua kalau mereka sudah tua. Tapi mengasihi mereka. Tuhan Yesus menjadi satu contoh teladan bagi kita. Bagaimana menghormati orang tua. Saudara-saudara, tiap-tiap daerah, tiap-tiap tempat tentunya mempunyai budaya tersendiri bagaimana menghormati orang tua. Saya cerita sedikit bagaimana budaya di kampung saya kalau menghormati yang namanya orang tua. Saudara, di kampung saya orang tua itu dia harus tinggal. Ya, kalau ada orang tua, ayah dan ibu, dia harus tinggal di rumah anak cowok yang sulung. Anak pertama atau anak kedua terserah. Pokoknya dia anak cowok. Mau lahir urutan keberapa tapi anak cowok dia harus tinggal. Di rumah anaknya. Kalau anaknya yang sulung ini gak bisa terima, yang cowok yang sulung gak bisa terima, maka anak cowok yang kedua. Kalau ini gak bisa terima lagi, maka dia harus tinggal di anak cowok yang ketiga, saudara. Nah, bagaimana kalau nggak ada anak cowok? Nah, saudara-saudara, orang-orang Nias itu selalu berusaha mendapatkan anak cowok, ya. Karena anak cowok itulah yang berhak untuk mendapat warisan, harta warisan, gitu ya. Yang mewariskan. Anak cewek nggak dapat di Nias, saudara ya. Jadi hanya anak cowok itu kalau di Nias. Makanya di Nias itu walaupun misalnya anaknya cewek itu udah lahir ada 9 orang, saudara. Dia nggak berhenti, dia akan cari terus. Sampai ada anak cowok. Makanya banyak orang tua punya anak cewek banyak, bisa 7, bisa 8, bisa 9, bisa 10, cewek semua. Tapi belum ada cowok. Lalu bagaimana kalau nggak ada cowok? Ya mau nggak mau saudara-saudara harus ambil anak saudara, anak abangnya atau anak adiknya. Jadi untuk diadopsi, untuk jadi anak. Nah, saudara, ini satu budaya ya, budaya. Karena memang anak cowok itu sangat-sangat punya tempat untuk mewariskan harta soalnya, warisan. Tetapi itu salah satu cara, saudara, menghormati orang tua. Ya, intinya itu bagaimana orang tua pada waktu dia hidup sampai dia usia lanjut, kenyamanan hidupnya, kelangsungan hidupnya betul-betul diperhatikan oleh anak-anak. Saudara, ketika anak-anak menghormati orang tua, sebenarnya ada satu hal yang sangat indah di tengah-tengah keluarga dan tentunya di tengah-tengah masyarakat. Tapi kalau anak tidak hormati orang tua, saudara, tidak melayani mereka, apalagi membuang orang tuanya, saudara, itu di mata masyarakat tidak baik. Di mata dunia, budaya dunia menjadi rusak. Maka saudara, kita sangat bersyukur ya kalau kita sebagai anak menghormati orang tua kita. Sangat bersyukur kalau orang tua punya anak menghormati akan orang tuanya. Tetapi saudara, kalau ada anak barangkali kurang menghormati orang tua, kurang mengasihi orang tua, saudara-saudara, kita perlu doakan anak-anak seperti ini. Mereka boleh meneladani Tuhan Yesus seperti firman Tuhan hari ini. Saudara, Alkitab itu sangat baik. Karena firman Tuhan itu tidak ajari kita itu menghina orang tua. Tidak mengajari kita melupakan orang tua. Tidak mengajari kita untuk tidak hormat pada orang tua kita. Firman Tuhan, satu-satunya buku yang memberikan perintah begitu jelas buat kita. Bagaimana kita mengasihi orang tua kita. Nah, kita berharap firman Tuhan ini betul-betul kita lakukan dalam kehidupan kita. Tidak ada satu syarat untuk kita mengasihi orang tua. Kalau orang tua kita baik, mari kita kasihi. Kalau orang tua kita gak baik, jangan kita kasihi. Gak ada, saudara. Orang tuamu baik, kasihi. Orang tuamu gak baik, kasihi. Oh, sebagaimanapun hidup orang tua kita, kita sebagai anak tetap menghormatinya, tetap mengasihinya. Setiap anak yang punya pergumulan dengan orang tua harus bereskan. Banyak anak marah sama orang tua. Banyak anak mungkin dendam sama orang tua. Banyak anak mungkin akhirnya biarkan orang tua. Seperti tidak menghargai, tidak menghormati. Tapi saudara, firman Tuhan menjadi contoh teladan buat kita. Tuhan Yesus sendiri sampai akhir hidupnya, dia masih memikirkan ibunya. Dan dia berkata kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kepada Yohanes dia berkata, "Inilah ibumu."
dia menyerahkan ibunya ini kepada Yohanes. Kepada Rasul Yohanes. Supaya kelangsungan hidup daripada orang tuanya ini bisa berjalan sampai dia mati. Saudara, ini satu cinta kasih yang luar biasa. Kiranya hal ini boleh terjadi di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak yang telah mengenal Tuhan, mengenal Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, saya membahas poin kedua. Ini poin yang lebih penting lagi, saudara. Yaitu adalah bahwa memang Yesus itu anak daripada Maria, saudara. Yesus bukan hanya anak dari Maria. Tetapi Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, memang Yesus ini dilahirkan oleh Maria. Yesus ini memang dikandung oleh Maria. Tetapi saudara, Yesus ini hanya meminjam daripada rahim Maria. Hanya dipinjam untuk dia bisa berinkarnasi, lahir ke dalam dunia ini. Sesungguhnya dia adalah anak Allah. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Yang datang ke dalam dunia, yang berinkarnasi, yang meminjam rahim seorang wanita itu adalah Maria. Tetapi sesungguhnya siapa dia, saudara? Dia adalah Tuhan. Dia adalah Juru Selamat. Dia bukan manusia. Memang saudara, dia adalah manusia sepenuhnya. Tetapi jangan salah, dia adalah Tuhan sepenuhnya. Dia 100% manusia sepenuhnya. Manusia yang tidak berdosa. Tetapi Kristus 100% Allah, saudara. Dia memang adalah manusia. Tapi satu-satunya manusia yang tidak berdosa. Dia adalah anak Allah yang telah datang ke dalam dunia. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Juru Selamat. Makanya di dalam kalimatnya kepada Maria, saudara. Dia berkata, ibu, inilah anakmu. Di dalam terjemahan aslinya, saudara. Kata ibu itu memakai kata wanita atau perempuan. Inilah anakmu. Saudara, ini kalimatnya agak lebih keras. Yesus tidak memakai kata mama, tapi dia memakai kata wanita, perempuan, inilah anakmu. Saudara, ini satu kalimat yang sangat keras. Saudara, kalau kita lihat apakah Tuhan Yesus sudah menghormati akan Maria? Tentunya bukan demikian, saudara. Di dalam hubungan manusiawi tentunya Yesus memang dilahirkan oleh Maria. Tetapi saudara, di dalam hubungan ilahi, Tuhan Yesus itu adalah pencipta. Tuhan Yesus adalah Raja. Tuhan Yesus adalah Allah. Dia yang menciptakan Maria. Dia yang menciptakan Yohanes. Dia menciptakan kita semua. Sebagai Allah yang mencipta, dia berkuasa untuk memberi perintah. Sebagai Allah pencipta, dia berkuasa untuk menyuruh, untuk memerintahkan. Nah saudara, Tuhan Yesus memakai satu kalimat yang sangat tepat di dalam bagian ini ketika dia berkata, wanita, inilah anakmu. Saudara, ini adalah satu hal yang menunjukkan kepada kita Tuhan Yesus sedang menunjukkan posisi dia sebagai seorang pencipta, sebagai seorang anak Allah yang sedang disalib. Dan dia memberi perintah. Saudara, memang waktu muda Maria boleh dikatakan kurang mengerti. Banyak hal yang menusuk hatinya, banyak hal yang menggoncangkan jiwanya. Oleh karena ada satu kontradiksi, saudara. Di sisi lain dia melihat Tuhan Yesus ini adalah anak yang dilahirkannya. Tapi di sisi yang lain Tuhan Yesus yang disalibkan itu juga adalah anak Allah. Bagi seorang Maria ini satu pergumulan yang tidak mudah. Karena dia bukan hanya saja mengandung anak Allah yang telah berinkarnasi. Tapi saudara, ini juga adalah anaknya sendiri. Tapi saudara, Maria luar biasa ya. Dia pernah menyampaikan satu kalimat di dalam Lukas 1:46-47, jiwaku memuliakan Tuhan. Hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Maria sangat sadar dia menyerahkan seluruh hidupnya pada kehendak Tuhan. Nah saudara, waktu kita melihat ya, ketika Maria melihat anaknya Yesus Kristus yang disalibkan, Maria itu baru mengerti. Dia mengerti satu hal mengenai pengorbanan Kristus. Ini adalah memang itu adalah anaknya yang sedang digantung. Tapi yang mati itu adalah seorang juru selamat. Anak Allah yang telah berinkarnasi ke dalam dunia. Yang mati untuk menebus hidup manusia.
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Maria baru sadar yang mati itu adalah juru selamat. Yang mati itu adalah penebus. Yang terpaku itu adalah sang penyelamat. Yang juga adalah mati untuk menyelamatkan dia. Saudara-saudara yang terkasih, kita tahu setelah peristiwa salib, Maria baru paham siapa yang disalib. Siapa Kristus bagi dia. Dan siapa dirinya di hadapan Kristus. Saudara-saudara, ini satu pergumulan. Tetapi di salib seluruh jawaban itu dia baru ketemu. Makanya saudara, kalau melihat di ayat terakhir, kalimat terakhir itu dikatakan, sejak saat itu murid itu menerima Maria di dalam rumahnya. Artinya bahwa Maria setelah dekat dengan salib dia pergi. Tapi waktu dia pergi saudara, meninggalkan salib, dia pergi bersama Yohanes dengan hati yang tenang. Dengan jiwa yang penuh damai. Karena dia mampu menerima. Meskipun yang mati itu adalah anaknya sendiri. Tetapi yang mati itu adalah sang juru selamat. Yang mati itu adalah sang penyelamat seluruh dunia. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jadi kita melihat Tuhan Yesus adalah bukan hanya saja anak Maria. Tetapi dia sesungguhnya juru selamat. Firman Tuhan saudara-saudara di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36 mengatakan begini saudara. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Saudara, ini perkataan daripada Rasul Petrus dan dia menunjukkan kepada kita siapa Kristus yang mati. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Kristus. Jadi Kristus yang mati adalah sungguh-sungguh Kristus. Sungguh-sungguh Mesias. Sungguh-sungguh Tuhan yang mati itu. Di dalam Kisah Para Rasul 3:13-15. Di sini dikatakan Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya yaitu Yesus. Saudara perhatikan. Telah memuliakan hambanya yaitu Yesus. Yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Siapa yang disalibkan itu? Dia adalah hamba Tuhan yang dimuliakan. Dia Yesus. Saudara-saudara di dalam ayat 14. Saya belum cantumi di sini. Saudara boleh lihat di dalam Alkitab. Tetapi kamu yang telah menolak yang kudus dan benar. Siapa yang ditolak saudara? Dia adalah yang kudus. Dia adalah yang benar. Itu adalah Tuhan Yesus. Mereka menolak Yesus. Mereka menolak yang kudus. Lalu di ayat 15 saudara dikatakan. Demikianlah ia pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh. Siapa yang mereka bunuh? Siapa yang disalibkan oleh orang-orang Yahudi? Yaitu adalah pemimpin kepada hidup. Ini satu kalimat yang menunjukkan bahwa Kristus yang dibunuh itu adalah pemimpin kepada hidup. Dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kematian Kristus di kayu salib. Ini bukan hanya sekedar kematian daripada seorang anak manusia. Tapi ini adalah kematian seorang juru selamat yang menyelamatkan kita. Kita perlu menyadari hal ini saudara. Karena ketika kita mengenal siapa Kristus yang mati. Kita baru tahu seluruh pergumulan kita dalam kehidupan kita ini. Kita baru mengerti. Dialah yang membereskan seluruh kontradiksi. Seluruh pertanyaan-pertanyaan manusia yang paling sulit. Mengenai dosa. Mengenai kejahatan di dalam dunia. Dan segala pergumulan hidup manusia. Saudara kita menemukan jawabannya di atas salib. Karena dari salib kita melihat penebusan. Pengorbanan. Cinta kasih yang menyelamatkan hidup kita manusia. Saudara-saudara nanti di tanggal 8 April 2022 ini hari Jumat. Melalui Zoom saudara kita akan membahas satu seminar, satu pembinaan diskusi konten teologi. Yaitu membahas tentang Yesus Kristus 100% Allah 100% manusia. Apakah betul-betul demikian? Saudara kami undang saudara nanti boleh hadir, boleh mengikuti khususnya melalui Zoom saudara. Kita merindukan, kita lebih mengenal Allah yang telah datang, yang telah berkorban bagi kita. Kita merindukan setiap kita boleh dikuatkan
melalui firman Tuhan yang akan kita dengar. Terlebih di dalam masa-masa peristiwa kristologi, saudara. Sebentar lagi kita merayakan Jumat Agung, kebangkitan Kristus. Kita akan dituntun bagaimana lebih mengenal lebih dalam lagi siapa Kristus yang telah berkorban bagi kita. Saudara-saudara, poin saya yang ketiga. Yang sudah alami cinta Tuhan Yesus, yaitu kasih dari salib, saudara perlu membuktikannya. Buktinya apa? Melayani. Kalau kita sadar, saudara, kita sudah alami cinta Tuhan, kita sudah alami kasih Yesus, maka mestinya ada buktinya. Saudara, kita bisa melihat bagaimana Rasul Yohanes, ketika Tuhan Yesus itu berkata kepada dia, inilah ibumu. Saudara, dia langsung menerima. Firman Tuhan mengatakan bahwa kemudian setelah itu di mana Maria yang adalah ibu Yesus itu tinggal bersama dengan dia. Menurut catatan sejarah, saudara, itu kurang lebih 12 tahun Maria ini tinggal bersama Yohanes. Padahal kalau kita melihat, saudara, sebenarnya Yohanes ini sebenarnya bisa menolak, saudara. Bisa menolak untuk Maria ini tidak tinggal di dalam rumahnya. Kenapa? Karena Maria ini bukan mamanya, saudara. Bukan orang tuanya, bukan yang melahirkannya. Tapi ada satu hal, saudara. Yohanes selalu menyebut dirinya di dalam bagian firman Tuhan ini sebagai murid yang dikasihi oleh Yesus. Apa maksudnya? Ini bukan berarti Yohanes ini satu-satunya murid yang paling disayang Tuhan Yesus. Bukan. Tuhan Yesus mengasihi semua murid. Tapi Yohanes ketika menulis suratnya, saudara, dia menyebut dirinya sebagai murid yang dikasihi. Dia menyaksikan sendiri, saya sangat sadar akan kasih Tuhan. Saya sangat sadar pengorbanan Yesus sudah saya alami. Saya sadar sudah begitu banyak Tuhan Yesus berkorban buat saya. Saudara, salah satu hal yang membedakan Yohanes dengan murid-murid lain, itu adalah Yohanes hadir pada saat penyaliban Kristus. Murid-murid yang lain kemana, saudara? Sudah pada kabur. Tapi Yohanes, dia murid satu-satunya hadir pada saat Tuhan Yesus itu disalibkan. Dia hadir di Bukit Golgota. Jadi dia tahu betul bagaimana pengorbanan Kristus. Dia sangat-sangat tahu Yesus yang mati, gurunya, Tuhannya yang dipaku, yang meneteskan darahnya. Dia tahu betul ini cinta kasih seorang juru selamat. Ini hati seorang guru, hati Tuhan buat saya. Dia begitu mengasihi saya. Dia sangat paham bagaimana Kristus sudah berkorban buat dia. Sehingga ketika Yesus berkata kepada dia, inilah ibumu, dia langsung menerima. Dia diberikan satu tanggung jawab. Dan dia tidak menolak tanggung jawab itu. Tapi dia menyambutnya, saudara. Dia bersedia merawat Maria. Dia bersedia bertanggung jawab atas hidup Maria. Saudara, kenapa dia menerima tanggung jawab itu? Kenapa dia menerima risiko itu? Karena satu hal, saya sudah dikasihi oleh Tuhan. Saya sudah mengalami cinta Tuhan begitu besar. Yesus sudah mati buat saya. Tuhan sudah berkorban lebih besar. Maka saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, setiap kita yang sebenarnya betul-betul sadar bahwa Tuhan sudah mengasihi kita, bahwa Tuhan sudah mati buat saya, Tuhan sudah berkorban buat saya, saudara, harusnya kita merespons akan setiap tanggung jawab, setiap hal yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, Rasul Yohanes ini adalah seorang rasul yang mengerti bagaimana pengorbanan Tuhan di kayu salib. Dia sampai menuliskan tentang kasih Allah yang begitu besar dalam Yohanes 3:16. Dia yang menuliskan begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya orang yang percaya tidak binasa, beroleh hidup yang kekal. Dia memahami betul ini kasih Allah begitu besar bagi dunia ini. Maka kalau Allah begitu besar kasihnya bagi dunia ini, kalau Allah begitu mengasihi diri saya, lalu apa yang saya berikan? Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini saya mengajak kita untuk melihat bahwa setiap orang yang mengalami cinta Tuhan, yang mengerti betul tentang pengorbanan Kristus, saudara, kita dipanggil dan wajib menanggung satu beban yang diberi oleh Tuhan buat kita. Jangan berkata, aku sungguh mengenal Tuhan, aku sungguh sadar kasih Tuhan, tapi engkau tidak menerima tanggung jawab dari Tuhan.
Banyak orang berkata, saya memang mengasihi Tuhan. Saya dikasihi oleh Tuhan. Tapi apa buktinya? Jikalau engkau sadar engkau hidupmu itu sudah dikasihi oleh Tuhan. Saudara, buktinya kalau kita tahu, kita sadar Tuhan sudah mengasihi saya. Maka kita memberi hidup kita. Tuhan, aku terima tanggung jawab dari engkau. Tuhan, aku siap melayani engkau. Tuhan, beban yang engkau taruh aku siap memikulnya. Karena aku sadar Tuhan sudah mengasihi saya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Rasul Yohanes itu adalah salah satu rasul. Sebelum peristiwa penyaliban, saudara. Dia berkata, melalui ibunya berkata kepada Tuhan Yesus. Kalau bisa, salah satu anakku duduk di sebelah kanan atau sebelah kiri Tuhan Yesus. Apa yang dia minta, saudara? Dia meminta kedudukan dari Tuhan Yesus. Dia meminta kalau ada jabatan, saya minta jabatan paling tinggi. Saya minta kedudukan paling tinggi. Tetapi saudara-saudara, setelah peristiwa salib, kerohanian daripada Rasul Yohanes itu berubah, saudara. Dari hati yang minta jabatan, minta kedudukan. Tetapi sekarang dia berubah hatinya. Karena dia tahu pengorbanan Tuhan. Waktu Tuhan Yesus berkata, ini loh pekerjaan. Ini loh tanggung jawabmu. Inilah ibumu, rawat dia. Saudara, dia menerima. Kenapa, saudara? Rohaninya sudah berubah. Kalau yang tadinya minta jabatan, tadinya minta dihormati, tapi sekarang dia tunduk sepenuhnya kepada Tuhan. Dia tahu cinta Tuhan. Saya mau. Apapun yang Tuhan minta kepadaku, saya akan melakukannya. Saudara, ini satu perubahan yang sangat luar biasa di dalam kerohanian Rasul Yohanes. Saudara-saudara, berharap perubahan itu juga boleh terjadi bagi kita. Kalau selama ini, saudara-saudara, kita tidak berespon tentang kasih Kristus buat kita. Kita mengeraskan hati kita. Kita berpikir kita hidup untuk diri kita sendiri. Tapi saudara, biarlah firman Tuhan hari ini boleh melembutkan hati kita. Mari kita pandang Kristus. Dia sudah berkorban buat kita. Kalau dia sudah berkorban buat kita, saudara-saudara, kita perlu menanggung apapun beban. Kita perlu menerima. Kita perlu menjalankannya dengan sukacita. Bukan karena manusia. Tapi alasannya cuma satu. Karena cinta kasih Kristus yang sudah kita alami. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Patong pernah mengatakan satu kalimat begini. Siapa saja yang sudah mengalami salib dan cinta Tuhan Yesus. Ia meninggikan cinta kasih Tuhan. Dan menanggung beban serta risiko di hadapan Tuhan seumur hidupnya. Kalau kita sudah alami cinta Tuhan, kita perlu meninggikan cinta kasih Tuhan. Kita perlu menanggung beban dan risiko yang Tuhan beri buat kita. Bukan gila hormat, bukan gila kekuatan dan gila kekuasaan. Seorang yang sudah mengalami cinta Tuhan, melayani dengan sungguh-sungguh. Memberi mutu yang terbaik. Bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan berkorban dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Saudara, ini yang semestinya terjadi buat kita. Kalau kita sudah sadar Tuhan sudah berkorban buat saya. Tuhan sudah mati buat saya. Saudara, ada satu kalimat dari Rasul Paulus. Cukup bagus sekali, saudara. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 14. Waktu saya saat teduh, saya ketemu kalimat firman Tuhan ini. Saya sekarang sedang saat teduh surat Korintus. Saya sampai di Korintus ini. Saya ketemu kalimat ini. Saya langsung ingin bagikan buat kita. Di sini Paulus berkata, sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Ini kalimat Paulus luar biasa. Yang menguasai kami adalah kasih Kristus. Yang menguasai hati kami adalah kasih Kristus. Maka kalau kasih Kristus yang menguasai kami, apa yang harus kami lakukan? Saudara, Paulus berkata, kami tidak lagi hidup untuk diri kami sendiri. Tapi kami hidup untuk Dia yang telah mati bagi kami. Saudara, ini luar biasa. Dia sadar Kristus sudah mati buat dia. Maka kasih Kristus yang menguasai kami, sekarang kami hidup buat dia. Maka saudara, di dalam bagian lain, Paulus itu mengatakan begini. Di dalam
2 Korintus 4 ayat 10. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Dia membawa kematian Yesus senantiasa, saudara. Kenapa sampai Rasul Paulus berkata demikian? Karena dia sangat sadar akan cinta Tuhan. Bagaimana kasih Tuhan itu buat dia? Ini bukan kasih yang biasa, saudara. Karena kasih Kristus menguasai kami, maka senantiasa kami pun juga membawa kematian Yesus. Ingin minimal, meskipun tidak sama dengan penderitaan Kristus, tapi mencicipi, mau menderita buat Kristus. Di dalam ayat 11 dia berkata, sebab kami yang masih hidup ini terus menerus diserahkan kepada maut. Karena apa? Karena Yesus, karena cintanya kepada Yesus. Karena dia sadar Yesus sudah mengasihi dia. Dia terus hidup meskipun berhadapan dengan maut. Di dalam ayat 12 dia berkata, demikianlah maut giat di dalam diri kami. Hidup giat di dalam kamu. Biarpun aku mati, tapi engkau hidup. Ini kalimat luar biasa. Maut giat di dalam kami, tapi hidup giat bagi kamu. Saya merenungkan, mencoba memperbandingkannya dengan perang yang sekarang Rusia dengan Ukraina. Saudara, banyak tentara Ukraina sekarang meninggal, tewas ditembak. Tiap-tiap hari saudara mereka diperhadapkan. Bukan hanya tiap hari, barangkali tiap detik saudara. Diperhadapkan dengan maut. Tapi mereka berjuang untuk apa? Untuk orang lain. Untuk keluarganya. Untuk bangsanya. Untuk kedaulatan negaranya. Tetapi demi negaranya. Mereka berkorban. Maut giat di dalam hidup kami. Tapi asal negara terselamatkan. Keluarga terselamatkan. Kehormatan negara tetap berdiri dengan tegak. Saudara, ini luar biasa. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan yang telah diselamatkan oleh Tuhan, mari pada hari ini kita boleh belajar dari firman Tuhan ini. Bagaimana mengaplikasikannya di dalam hidup kita. Banyak hal kita bisa merespon firman Tuhan dengan melayani. Setia kepada Tuhan. Saya mengundang setiap kita saudara untuk memberikan hidup kita. Seperti teladan Yohanes. Seperti Maria. Meneladani Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita tundukkan kepala. Kita ambil waktu sebentar saudara.